Halo, Ya, Rutin. dengan siapa namanya? Dengan Alex. Halo. Ya, Ya. Sebelumnya thank you kesempatannya, Bro Tim. Pertama posisi gue tuh sekarang lagi di Australia. ya. Eh, Kerja di Australia udah 3 tahun. Income per bulan tuh sekitar ini gue total berdua ya sama Ya, pasangan. pakein rupiah aja ya, Jadi, karena audiens kita banyak yang pakai rupiah di sini. oke. Jadi kalau per bulan tuh dirupiahin sekitar 120 juta. Ya, Dengan savings rate-nya tuh di sekitar 50%. Berarti Oke. bisa simpan 60 bersih juta. tuh sekitar 60 juta. Ya. Nah, kemudian untuk posisi cash sekarang itu ada di 36 juta. ya. Dan ada sama bulan depan kan ada tax return dari setiap bulan Juli. Ya. Itu mungkin di kisaran 75 juta. Jadi total 110. Ya, Terus ada di saham US itu ada sekitar 85 juta. Dan saham Indonesia itu ada sekitar 175. oke. Nah, terus karena 2025 tuh ada melakukan banyak kesalahan lah gitu. Jadi sehingga ngulang semua dari nol bahkan sampai ada hutang gitu. Oke. Itu sekitar 240 juta. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaannya itu di kondisi cash flow yang sekarang itu apakah gue lebih baik likuidasi semua porto untuk bayar hutangnya atau dari cash flow mingguan untuk cicil ke hutangnya? Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua itu cara gue untuk capai 1 miliar pertama tuh butuh berapa lama gitu? Cara untuk apa, sorry? Dan bagaimana capai 1 M pertama? Oke. Ini bakal tetap di Australia kan? Iya, untuk sementara waktu karena kondisinya masih minus gitu. Oke. Berarti income kamu 120 juta ya? Ini combined income? Iya, combine. Itu gue ambil benchmark di bawah kok. Sebenarnya Oke. bisa lebih tinggi, cuman gue ambil bawahnya lah. Oke, nggak apa-apa. Lebih bagus begitu. Lebih bagus kita konservatif. Kamu bisa basically nabung 60 juta kan? Iya. Ya, kamu bisa nabung, savings rate kamu di 50% tuh udah sangat tinggi. Yang pertama ya, ini saran dari gue. Karena kerja di Australia dan expense kamu kan lumayan besar ya. Iya, lumayan. Yang pertama harus kamu punya kan dana darurat dulu ya, kalau kita mau step by step dulu ya. Jadi ini simpelnya kamu punya pengeluaran aja ya. Kamu punya pengeluaran itu dikali 6 kan, 360 juta ya. Ini kamu harus punya in cash. Atau money market. Oke. Berarti kan investment sell di sini ya. Sampai ini terpenuhi. Oke. Oke. Ketika itu terpenuhi, kamu kan 6 bulan udah aman nih, kamu nggak terlalu stres. Jadi nggak usah dilunasin dulu, sabar. Ini beresin dulu yang ini pertama. Oke. Ketika itu beres, Oke. kedua, kamu kan bakal punya excess cash tuh berarti, ya nggak? Iya. 240 juta tuh berarti kamu cuma perlu nabung ya sekitar 4-5 bulan lah ya. Kamu nabung lagi setelah ini 4-5 bulan ya. Setelah 4-5 bulan itu kamu nabung, kamu akan bisa lunasin hutang. Oke. Oke. Jadi gua itu pribadi nggak terlalu suka dengan adanya hutang gitu. Ada mungkin yang akan kasih saran bahwa utang itu dibiarin aja terus dicicilnya kecil-kecil. Tapi gue lebih suka ya udah tiap punya uang setelah itu savings rate-nya jangan diinvestasi, langsung dipakai buat dilunasin hutangnya karena itu akan bikin kamu lebih enak hidupnya, lebih damai gitu. Ya kan? Oke. Terus pertanyaannya gimana caranya kamu mencapai 1 miliar rupiah kan? Nah, setelah kamu udah bisa bikin posisi di cash ini, kamu kan punya 60 juta per bulan kan? Yes. Yang akan jalan terus. Tapi ini kan asumsi ya, kamu tetap bekerja. Itu baru kamu bikin portfolio kan? Kamu kan tadi udah tahu nih saham US. Kita we make it very simple aja. Ini saham US nih, jangan stock pick ya, beli indeks aja ya. Oke. Ini kamu beli bond di sini ya, terserah lah mau Australia, mau Indonesian bond juga bebas ya kan. Tapi let's say ini returnnya 0 deh, kita bikin 0% gitu kan. Dari
60 juta sebulan ya untuk kamu mencapai 1 miliar dengan 0% aja itu mungkin sekitar 16, sekian ya bulannya kamu bisa dapat gitu kan. Cuman kamu berarti 1 tahun 4 bulan. Kalau kamu returnnya bisa jadi 12%, ini bisa turun 1 tahun 3 bulan gitu kan. Ya. Jadi kamu akan mencapai 1 miliar dalam 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Tapi setelah ini selesai ya, ini selesai juga gitu. Jadi kalau dari timeline ini kamu bisa beresin semua mungkin dalam ya 2,5-3 tahun lah ya. Assuming kamu masih kerja ya dan combine income kamu kan kamu bagus nih, kamu kasih batas bawah. Emang seharusnya begitu. Jadi step by stepnya begini ya. Yang pertama fill dulu dana darurat karena di investasi itu paling penting kamu punya fondasi gitu loh, ya kan? Ini kan investasi nih. Nah ini fondasi nih sama. Oke. Waktu itu gue belajar di salah satu kelasnya Ray Dalio. Ray Dalio itu kan bikin master class ya, gue lupa udah lama. Dia bilang bahwa karena dia pernah bangkrut tahun 1971 ya. Jadi yang dilakukan Ray Dalio adalah dia bikin fondasinya. Jadi ini harus punya nih, kalau dia sih 12 sampai 24 bulan ya. Sebelum mulai ngapa-ngapain. Jadi investasi kan ibaratnya masuk ke hutan nih, ya nggak? Lu akan belajar, lihat-lihat gitu kan. Even lu beli indeks pun lu harus perhatikan kan secara makro apa yang sedang terjadi begitu. Jadi fondasi ini penting sekali ya sebelum lu mulai berinvestasi. Nah, berinvestasi itu di sini. Investasi ini ketika fondasinya udah kuat. Jadi percuma kita mikir mau investasi sana sini, satu apalagi kamu punya hutang gitu kan. Karena ini akan nge-drag savings rate dong. Buat apa kamu cicil 30 juta ya semuanya aja langsung hantam. Karena kalau dia nggak lunas, savings rate kamu tambah kecil. Betul? Betul. Tadinya tuh gue mikir karena nggak mau lunasin tuh, nggak mau langsung lunasin karena ini bukan hutang yang berbunga gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu loh. Malah kalau bukan hutang yang berbunga ya nggak apa-apa. Tapi lunasin aja. Kalau saran gue ngapain pusing-pusing ada hutang ya. Karena hutang tuh beban. Lu bisa bikin keputusan bekerja yang lebih baik, lu bisa bikin keputusan investasi yang baik. Kecuali format hutangnya beda gitu. Kalau hutang yang personal seperti ini, gue selalu sarankan untuk lunasin. Kecuali lu punya korporat besar ya kan, lu ada kontrak gitu kan, kontrak lu udah fix dibayar, terus lu mau pakai capital dari bank untuk fulfill needs-nya dari kontrak itu silahkan. Itu beda, itu hutang yang beda cerita gitu. Tapi kalau hutang personal yang seperti ini lebih baik dilunasin semua gitu. Nggak enak kalau personal tuh ada di balance sheet kita kan pribadi kan kita ada neraca kan. Di balance sheet pribadi kita ada hutang tuh nggak enak ya. Dan gue selalu avoid itu, gue nggak pernah saranin orang di KPR, gue nggak pernah saranin orang untuk nyicil mobil, gue nggak akan saranin orang untuk berhutang untuk bikin bisnis tuh nggak pernah. Ya. Mungkin saran gue ini agak sedikit beda dengan yang lain, cuman kan balik lagi hasilnya ya gue bisa seperti ini karena gue pakai framework seperti ini gitu. Ada orang yang bilang boleh hutangnya dibayar cicil tipis-tipis. Ada yang bilang juga nggak apa-apa berhutang gitu. Yang penting punya rumah dulu gitu. Karena rumah akan jadi aset. Gue nggak setuju dengan semua financial advisor yang ngomong seperti itu. Ya, menurut gue mereka nggak tahu apa yang mereka omongin. Jadi hutang itu selalu diberesin duluan. Oke? Thank you. Berarti yang pertama dana darurat dulu. Betul. Jual semua, likuidasi semua posisi. Betul. Terus ini ya bayar hutangnya. Betul, karena saham US juga sekarang kalau di likuidasi di area sekarang juga bagus kan? Iya. Oke, thank you banget Coach. Oke. Untuk sarannya. Thank you Alex. Semoga membantu.